Baik jamaah sekalian, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah juhur yang dicintai Allah, kita bersyukur kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Muharram. Diingatkan besok sebaiknya sahur dan berpuasa. Ustadz, 10 Muharram itu kan Jumat. Kalau puasa sunnah jatuh di hari Jumat, maka dianjurkan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yang sudah biasa Senin Kemis pas banget. Besok puasa Kemis, Tasu'ah, dan hari Jumat puasa yang nilainya sangat besar. Kata istri Nabi Ummu Habibah, ada beberapa puasa yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Salah satunya puasa Asyura. Mudah-mudahan insyaallah diniatkan dari sekarang ya. Insyaallah. Bagusnya Kemis Jumat. Ustadz, besok Kamis itu sulit sekali ya, berarti Jumat, Sabtu. Begitulah, seperti itu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang bukan sulit ya, tetapi orang tua semua disibukkan dengan anak-anak mulai masuk sekolah. Yang kuliah juga sebagian sudah cari tempat kos. Dan memang beban pendidikan terberat itu sebenarnya tanggung jawabnya ada pada seorang ayah. Tapi Ustadz, yang repot maknya. Memang kalau repot maknya. Tapi mak itu cuma repot, nggak mikir dia. Yang mikir ini diam-diam begini nih. Ini lagi mikir ini, ya Allah, ini uang lunas enggak ini, Masya Allah. Ini masih mikir ini. Ya, belum cicilan masih agak enggak normal, Masya Allah. Ya. Apalagi kalau ada perubahan dari Kemenkeu. Ya, perubahan apa lagi, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, kalau dibilang tanggung jawab pendidikan terberat, ada pada ayah. Walaupun Nabi pernah berkata, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Tapi tetap saja kepala sekolahnya ayah. Itu dia. Ya. Ibu tuh ngajar, oke. Dampingin, repot. Tapi dia nggak mikir. Pokoknya dia jalanin aja. Kita walaupun diam itu mikir. Makanya bapak-bapak, sebelum kita mulai, saya menulis ya catatan ini dan saya kirimkan ke beberapa teman yang rasa-rasanya bebannya berat. Tapi bagi kita perlu mengenang sosok itu. Sosok yang mungkin biasanya begini. Kalau dia masih hidup jarang kita ingat. Tapi kalau dia sudah tiada baru kita ingat. Itulah ayah. Kalau ibu beda. Kita dengan ibu gak mungkin terpisah. Karena kita numpang hidup 9 bulan di rahimnya. Dan memang Nabi menyebutkan ibumu. Ibunya berapa? 1. 3 antum semangat amat. Cuma 3 kali disebutin. Parah, punya niat antum ini ya, Masya Allah. Baru kemudian ayah. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan kenapa ibu disebutkan 3 kali, kemudian ayah cuma sekali. Karena ada pekerjaan ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah. Apa 3 pekerjaan itu? 1, ibu mengandung. Memang ada beberapa bapak mengandung juga ini. Tapi tidak pernah lahir ya, Masya Allah. Mohon maaf Pak ya, Masya Allah. Walaupun setjen tapi udah kelihatan lingkar perut. Dalam ilmu kesehatan lebih dari 90 itu berisiko.
jantung kayak apa kayak ya, seperti itu. Yang kedua, ibu melahirkanmu, ya, ayah tidak mungkin karena nggak ada teknologi manapun. Saya baru pulang dari Cina ya. Saya lihat Cina itu semua ada KW-nya di sana. Bahkan saya sampai di sebuah kota namanya Kunming, ibu kota provinsi Yunnan. Sepanjang tahun dia cuacanya 17 sampai 27 derajat. Paling panas 27 derajat, paling dingin 17. Itu negeri paling indah di dunia. Bunga semuanya. Di tengah kota, di tengah gedung bertingkat, itu ada air terjun kayak di Amerika itu. Saya penasaran, saya keliling belakang, ada sungainya? Nggak ada sungainya, tapi ada air terjunnya. Kebayang berapa listriknya? Kata seorang profesor, coba Ustaz lihat. Ya, air terjun aja ada KW dia, Masya Allah. Ya, luar biasa itu Pak. Ya, wah saya bilang, di sana kita kalau nyebrang nggak boleh cepat-cepat, pelan. Kenapa? Tak ada satupun mobil di sana berbunyi, semuanya listrik. Hatta pengangkut sampah yang bola 3 itu, ban 3, semuanya listrik. Saya lihat kok nggak ada cokan-cokan gitu. Ini kalau habis di mana? Mereka sederhana. Mampir kayak Indomaret begitu, keluarin aki, taruh, barcode, ambil yang baru, pasang, pergi lagi. Masya Allah. Kalau begini bisa kayaknya. Dan murah sekali. Bensinnya mahal. Mahal. Pertamax di sana tuh 54.000 kalau rupiah. Mahal. Pantasan semuanya beralih ke listrik. Jadi bapak-bapak, maksud saya sekali lagi, yang tidak bisa Cina lakukan itu adalah membuat seorang laki-laki melahirkan. Belum bisa. Belum bisa Pak. Bahkan ada matahari yang mereka buat. Sampai level matahari buat bisa. Dari Beijing ke Kunming itu naik kereta 3.500 km. 8 jam kurang Pak. 400 km per jam sampai. Taruh Pak. Kopi penuh. Taruh di meja itu. Enggak bergoyang gini Pak. Ini masih ada goyang. Dia sama sekali enggak. Wow. Luar biasa Pak. Harus kita akui. Dan di Cina Pak, sulit saya temukan body kayak gini Pak. Semuanya langsing. Mohon maaf Pak. Mereka sepanjang jalan tol itu kiri kanan yang ditanam sayuran. Makan sayur itu. Saya bingung. Kenyang bagaimana ini? Makan pakai sumpit. Ini nasi. Saya udah 1 jam gak habis-habis Pak. Gimana caranya? Oh baru saya lihat. Ternyata diangkat baru diginiin ya. Kan gak mungkin kita makan begitu. Akhirnya saya cuci tangan, kemudian saya makan. Gini. Itu ikut Bung Karno. Bung Karno makan dengan Presiden Amerika. Mereka pakai garpu, pakai sendok. Bung Karno cuci tangan, makan pakai tangan. Masya Allah. Apalagi kalau mampir di Ciganea. Masya Allah. Apa sana namanya? Sebelum Bandung tuh, keluar kiri, Sadang, apa namanya? Purwakarta, sambal hijau, Masya Allah. Sekali-sekali Pak Muhammad Yusuf, besok-besok kita Ciganea, Masya Allah. Ini ayah, ya nanti saya punya hadiah spesial buat ayah ini. Yang ketiga, ayah tidak menyusuimu, betul. Tetapi air susu yang kamu minum itu adalah keringat ayahmu, yang kadang pergi kau belum bangun, yang kadang pulang kau sudah tidur. Masya Allah. Itu dia. Makanya ada yang di sini pergi Jumat, kembali Ahad. Ada kan gitu kan? PJKA. Bukan kereta api itu PJKA. Pergi Jumat, kembali Ahad. Masya Allah. Berdoalah. Saya dengar dari teman-teman PT KAI 2025 Januari Ustadz. Gambir ini khusus kereta listrik. Kereta Jawa cuma sampai di Manggarai. Jadi semua pegawai boleh turun di sini. Sekarang ini masih punya orang Jawa. Iya. Iya Pak. Enggak ada. Semua mereka yang kuasai di sini Pak.
Wajar kalau yang punya istana juga orang Jawa. Gak ada calon orang Sumatera. Saya kemarin baru pulang dari Sumatera. Sepi, baleho gak ada. Saya tanya kenapa? Gak ada calon Ustadz orang Sumatera. 13 wakil presiden yang pernah ada di Indonesia, cuma 2 orang Sumatera. Itu pun paling lama Muhammad Hatta. Itu lama benar. Ya, karena wakil presiden berikutnya nanti ada di zaman Soeharto. Namanya Raja Jawa. Sultan Hamengkubuwono nggak hafal kalian? Ke-9. Baru ada lagi orang Sumatera. Siapa dia? Melayu. Adam Malik. Nah itulah wartawan yang jadi wapres beliau. Orang Jawa Barat baru 1 kali jadi wapres. Siapa dia? Sumedang asli. SMA 1 Sumedang. Masya Allah. Jenderal. Umar Wira Hadi Kusuma. Belum ada ini. Kelihatan Ridwan Kamil agak berat ini. Ya Masya Allah. Begitu ya. Gitu. Jawa Barat belum ada. Ya. Yang ada dengar-dengar mantan menteri kalian. Ya Masya Allah. Ibu Susi. Ya Masya Allah. Ada peluang. Ya Masya Allah. Siap-siap masuk jam 7. Keluar jam 3. Masya Allah. Gitu. Ustadz kenapa bicara ayah ini? Gara-gara cari ayah ini. Ya. Begitu. Sulawesi 2 orang. Ya. Habibie, Yusuf Kala. Bahkan Yusuf Kala rekor di dunia. Pernah 2 kali jadi wapres. Kalimantan 1. Hamzah Has. Kalimantan Barat. Ya. Seperti itu. Yang lain belum ada. Ada Ustadz Banten. Kiai kita Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah itulah. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. Kadang seorang ayah tidak pintar mendongeng seperti seorang ibu. Tapi kau bisa tidur dengan nyaman karena dia yang menjamin keamananmu. Kalau ibu kan pintar cerita, ya. Kenapa? Potensi mereka memang ngomong. Gitu. Itulah ngomel yang paling masuk akal. Itulah. Dia ngomel tapi dengan cara bercerita, story. Dan dia kalau cerita ke anaknya udah tidur, bangun tidur, dia cerita terus. Masya Allah. Yang paling parah kalau dia bercerita tentang ayah. Istri yang paling baik yang dia ceritakan kebaikan suaminya. Istri yang paling buruk dia ceritakan keburukan ayahnya. Ya. Nah, kamu tahu nggak kenapa kalau kamu dibangunin sulit? Kenapa? Karena kamu persis ayahmu. Ini istri yang berat, ya. Bahkan ada satu hal, ya. Ketika kau sudah bisa membangun sendiri hidupmu, ayahmu tidak pernah kau lihat menangis. Bukan karena hatinya keras, tapi agar kau tetap percaya dia kuat untuk bisa bergantung di lengannya. Saya terakhir lihat ayah saya itu ketika dia masuk rumah sakit. Baru saya lihat dia menangis. Saya tanya kenapa ayah menangis? Karena dia tidak bisa melindungi lagi, membersamai keluarganya. Sampai dia keluar dari rumah sakit, baru saya pulang ke Jawa. 2 minggu setelah di Jawa, ditelepon. Kenapa? Semua keluarga sudah kumpul. Saya bilang saya pulang, enggak usah. Dia minta diantarkan talqin. Alhamdulillah. Telepon, makanya sampai sekarang saya tidak ganti Telkomsel. Karena cuma Telkomsel ada di kampung. Saya antarkan bapak saya talqin pelan-pelan. Sampai handphone itu diambil oleh salah seorang pengurus masjid. Ustadz, ayah sudah bahagia. Masya Allah. Itulah. Jadi bapak-bapak, kalau bicara tentang ayah itu, kalian ini adalah sosok yang luar biasa. Di Quran, hampir tidak ditemukan dialog antara ibu dengan anak. Nggak ada. Ya, dialog yang paling banyak diulang di Quran adalah dialog ayah dengan anak. Makanya bapak-bapak, saya sering bilang, mohon maaf ini, sama-sama laki-laki. Ayah yang paling miskin itu adalah ayah yang jarang ngobrol dengan anak-anaknya.
Secapek apapun kalau pulang rumah ngobrol dengan anak. Walaupun cuma basa-basi. Dek, hari ini kau sekolah, Dek. Iya, Ayah. Siapa guru barumu itu, Dek? Baru, Ayah. Masih muda, orangnya cantik. Boleh ada HP untuk Ayah. Itu bukan ngobrol namanya. Itu modus, ya, Masya Allah. Bukan begitu cara ngobrol, ya. Itu memang benar-benar ayah koboi itu, ya. Yang pasti seorang ayah itu, nih sama-sama kita laki-laki nih. Nggak tahu hari ini kenapa kita bicara ini. Satu, serapuh apapun dirimu, entah apa latar belakangmu, seorang ayah tidak boleh lepas ini. Apa? Ruhul mas'uliyah. Rasa tanggung jawab. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap laki-laki akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Bro, kau bukan kabak, kau bukan sekretaris, kau bukan pejabat, kau mungkin staf biasa, tapi kau adalah seorang ayah. Kau pulang ke rumah, Assalamualaikum, anak sambut, ayah, ibu, ayah, itu gagah benar antum. Itulah sebabnya saya lihat dulu ayah saya nggak pernah pulang ke rumah kecuali dia bawa sesuatu. Walaupun martabak, tapi itu akan mengenang pada saya. Dia tidak pernah melupakan istri dan anaknya, walaupun dia bawa sesuatu itu. Karena itu akan membuat anak-anak senang. Ayahmu pulang, nak. Wah. Tapi kalau kau pulang rumah, Assalamualaikum, tidak ada salam. TV masih bunyi, anak semua dengan handphone. Nah, ayah pulang, ya, luka hati. Yang paling bahagia itu kalau kita pulang, istri sudah suruh anak, nak mandi nak, ayah mau pulang. Ya, anak laki-laki, nak kau mandi nak, kau jemput ayahmu, dia mau pulang. Enak banget tuh. Is the king, raja itu ada di rumah. Itu dia. Dan tahu nggak, tanpa Anda sadari, itulah di situ Anda mengajarkan pendidikan apa yang disebut tanggung jawab. Bro, hati-hati bro. Yang punya anak, punya istri. Pertanyaan paling lama di akhirat bagi kita itu mereka. Makanya dalil umumnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mau nggak di hari kiamat kita agak lebih mudah, ringan? Satu aja, saya pastikan. Bab yang lain nanti. Kita juga bukan orang yang sempurna. Apa itu? Pastikan istri dan anak-anak sholatnya beres. Aman. Kalau itu nggak beres, lama ente, agak sulit masuk surga. Fakhalafa min ba'dihim, akan datang setelah kalian, kata Allah. Maryam ayat 59. Khalfun adha'us shalah, generasi-generasi yang mengabaikan sholat. Adha'us shalah bukan meninggalkan sholat. Anak kita takut meninggalkan sholat, tapi sholatnya zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, subuhnya sekalian mandi ke sekolah. Makanya tetangga curiga, Ustadz, itu kok anak itu kenapa subuh tapi kenapa duha tapi pakai kunut? Beritahu anak-anak kalau subuhnya 6:30 tutup gordengnya. Karena kalau subuh 6:30 pakai kunut itu timbul fitnah. Bahkan menurut saya kalau antum subuhnya sudah kepagian, nggak usah pakai kunut. Ya, tetangga bilang, tuh Ustadz, duhanya pakai kunut, ajaran baru. Masya Allah. Gak ada di Syafi'i, gak ada di Maliki, Hambali, bahkan Syiah pun gak ada. Masya Allah. Kenapa? Karena subuhnya 6:30. Bro, saya sering bilang begini, ada kawan bagus dia, kalau sholatnya di masjid, ngajinya hatam. Tapi selama kau tak bisa bawa anakmu laki-laki sholat subuh di masjid denganmu, jangan berpikir kawin lagi. Jangan bro. Gak bisa. Karena bab itu paling berat. Saya Sabtu Ahad, hari libur ngisi pengajian. Tapi walaupun masbuk ke tempat pengajian, kata mereka, kenapa Ustadz? Bagaimana saya mau ngisi pengajian, anak saya belum bangun. Saya tungguin. Bangun dulu dia, sudah pakai jubah ke masjid, baru saya pergi. Kenapa? Gak bisa Ustadz ceramah, anaknya tidur. Afata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum.
Apa kau menyuruh kebaikan pada manusia sementara kau lupa anakmu? Itu dia. Angkat tangan yang punya niat. Urungkan niatmu untuk nikah lagi. Kalau kau belum bisa, bawa anakmu subuh di masjid. Saya sering bilang ke DKM, jangan perluas masjid. Nggak usah undang tetangga datang subuh kita. Bangunkan anakmu untuk subuh denganmu di masjid. Baru bilang, ayah tangguh. Ayah tangguh bukan pulang bawa uang sekian ribu dolar, bukan. Ya, apanya dolar Singapura, dicurigain itu. Kan biasanya suap pakai dolar Singapura, ya Masya Allah. Ayah tangguh itu ketika dia membawa anaknya subuh di masjid. Itu ayah tangguh. Begitu Pak. Itu pendidikan Pak. Matematika banyak les. Bahasa Inggris banyak les. Bahasa Arab banyak les. Bahkan hafal Quran banyak. Tapi cari anak yang kita ajak, bangun, ajak jalan ke masjid bersama dengan dia. Itu baru bilang pendidikan. Ayo Pak, ya, jangan sampai kemudian Anda khusyuk sendiri di masjid, Anda ngaji sendiri di masjid, tapi anak Anda masih tidur. Nah, itu dia. Saya agak marah kalau anak saya ke masjid pakai kaos. Karena semua anak pakai kaos ke masjid, dia lari pasti. Karena kaos itu untuk olahraga, bukan untuk sholat. Secara fikih sah, tapi kalau dia pakai jubah, dia pakai peci, dia tahu untuk sholat. Karena jubah itu untuk sholat, bukan untuk lari. Gitu Pak. Dan ini bagaimana maknya sih sebenarnya. Makanya kalau maknya ada 3. Ya. 1, IIKI, Ilmu Al-Quran Jakarta. 2, Ilmu Gizi, IPB. 3, Psikologi UI. Aman kita. Wah itu sempurna itu Masya Allah. Antum mau jadi pejabat ke luar negeri tiap hari juga gak masalah. Kenapa? 3 maknya. Masya Allah. Cuma kalau udah wajah-wajah begini belum boleh antum. Gitu. Apalagi berat badan begini belum boleh Pak. Belum boleh. Maaf. Harus ramping dulu Pak. Baru boleh 3 Pak. Berat badan berapa Pak? Kayak mirip sama Ustadz ini. Ada 78. Oh Masya Allah. Tapi Bapak udah kelebihan makmur ini Pak ya. Ini ada jadwal bekam Selasa Kamis. Bekam terus Pak. Mudah-mudahan bisa ramping. Kalau begini Pak istri 3 gak bisa. Kalau Bapak mau lihat yang punya potensi Pak nih. Beliau nih. Jangan lihat begini. Tapi badannya itu Masya Allah. Terus laki-laki sekarang suka tuh. Klimis Pak. Ya, Masya Allah bersih. Gitu. Tapi kalau belum bisa bawa anak ke masjid subuh, mesti jawab. Gitu Pak. Saya dengan anak tuh bersaing di masjid. Zikir dia, lebih panjang zikir dia. Murajaah dia, lebih panjang dia. Karena dia hafal 30 juz. Anak saya 2 laki, 2 perempuan. Anak pertama hafal 30 juz, anak kedua hafal 30 juz, anak ketiga hafal 30 juz. Luar biasa. Karena itu yang disebut tanggung jawab. Ruhul mas'uliyah. 2. Seorang ayah ambil peran. Di mana? Guru yang bertanggung jawab pendidikan. Ruhus saja'ah. Anakmu boleh nggak hafal Quran karena dia masih butuh waktu. Tapi tidak boleh ada anak laki-laki dia kehilangan yang namanya keberanian. Gak boleh laki-laki itu penakut. Tapi faktanya Ustadz cuma 1. Duit lumayan, aset lumayan, bini 1. Posisi Pak golongan berapa Pak sekarang Pak? 4. Golongan 3. Pendapatan cukup, mobil ada, rumah, badan gagah, bini 1. Apa bedanya dengan marbot? Sama. Keberanian Pak. Tanamkan keberanian pada anak-anak. Semua orang itu Pak, pendidikan di sekolah salah satu yang gak ada, menanamkan keberanian. Berani apa Pak? Dulu saya diajarkan guru saya, berani karena kau benar, takut karena kau salah. Itu dia luar biasa Pak. Itu dia.
ASN tuh kalau punya keberanian, kalau benar dia ungkapkan. Kalau salah dia diam. Kenapa? Karena ini salah. Itu bagus, Pak. Tanamkan. Yang masalah itu, Pak, di Quran ini, Pak, Bapak boleh searching sekarang kalau Ustadz bohong. Nggak ada kata berani di Quran. Kenapa kata ulama? Karena tidak semua kata di Quran itu tersurat, tapi kadang tersirat. Contoh, Fusilat ayat 41 ayat 30. Innalladzina qalu Rabbunallah summastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir. Orang yang tidak punya rasa takut, orang yang tidak punya kekhawatiran disebut pemberani. Berarti ada syaratnya. Apa itu? Konsisten. Itu dia. Semua pejabat kalau konsisten, dia nggak takut dengan siapapun. Itu dia. Hari ini viral, kepala sekolah di Jawa Timur dicopot. Kenapa? Seragamnya hampir 3 juta. Selalu ada, Pak. Buku, masih di Jawa Timur juga, Jawa Tengah ya. Buku juga sepaket, padahal itu sudah ditentukan. Sekarang kan kurikulum merdeka. Buku cukup 1 dari pemerintah. Tapi mau gimana? Kepala sekolah didatangin oleh penerbit buku. Ini Pak, buku paket lengkap. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Pejabat yang berani dia akan menolak itu. Kenapa? Ini menyusahkan orang tua murid. Begitu, Pak. Jadi salah satu yang harus kita didik pada anak tuh berani. Nah, khusus kita bapak-bapak, soal nikah lagi itu bukan soal berani atau takut sebenarnya. Setuju tidak? Karena ada yang bilang golongan cukup, tabungan cukup, rumah ada, mobil. Tapi cuma satu, tidak punya nyali. Saya lawan itu. Nikah lagi itu bukan soal berani atau takut, bro. Karena menurut saya ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa itu? Yang lebih kuat daripada keberanian adalah kesetiaan. Takbir. Itulah buahnya suara itu, Masya Allah. Persatuan suami-suami takut istri, ya Masya Allah. Gitu. Saya ini berani ngomong gini kadang-kadang, ini YouTube ya? Allahu Akbar. Tapi dia lagi ngajar dan dia jarang lihat YouTube, ya Masya Allah. Nah, gitu. Gak bisa, Pak. Pulang rumah aja baru pegang remote. Ayah, masuk. Masuk. Kapten kapal, gagah. Pulang ke rumah, ABK. Karena rumah itu wilayahnya, panglimanya istri. Kapoldanya istri. Nggak bisa kita. Ya. Karena justru disitulah anak-anak akan lihat, ayah sayang ya sama mama. Mereka bukan lihat ayah takut, semua enggak. Ayah sayang sama mama. Begitu pandangan anak-anak. Seperti itu. Keberanian. Yang terakhir, setelah apa tadi? Tanggung jawab, keberanian. Ini enggak ada di sekolah ini. Cuma dari ayah ke anak. Nah ini yang paling berat. Apa yang ketiga? Ayah harus mampu memberikan pendidikan pada anak. Apa itu? Ruhut tadhiyah. Semangat pengorbanan. Mereka lihat. Saya kalau pulang ke kampung, mohon maaf Pak. Saya kalau pulang ke kampung, walaupun ayah saya udah almarhum, saya pasti buka lemari itu. Saya ingin lihat pakaian yang ditinggalin oleh ayah. Pakaian itu masih ada. Coba pulang, antum buka lemari Bapak. Ya Allah, ini tahun 2010 saya beli baju ini. Masih ada bajunya. Itu ayah. Jangan kau buka lemari ibu. Masya Allah. Lemari ibu, baju ibu. Lemari ayah, baju ibu. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Mana ada ayah yang bilang, nak kau pulang nak. Kalau kau lihat ada koko bagus, nak boleh ayah. Enggak. Seorang ayah enggak gitu. Bahkan ketika dia udah renta, enggak pernah kita dengar WA. Kalaupun terpaksa apa? Nak, kalau kau ada rizki berlebih, kau boleh bantu nak, ibumu sakit. Nah, dia nggak pernah meminta pada kita.
Saya baru tahu setelah lama mendalami kenapa seorang ayah tidak suka meminta pada anaknya. Apalagi untuk kebutuhan dirinya. Karena memang ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Anta wal mal li abika. Catat baik-baik. Diulang. Anta wal mal li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Masya Allah. Maka seorang ayah nggak pernah meminta. Karena dia tahu. Ya, coba lihat. Kalau kita pulang kampung semua datang ke Eyang Putri. Eyang Uti datang semua. Dia cuma di pojok dia. Masya Allah. Kata Eyang Uti nggak usah. Bentar lagi mati. Masya Allah. Itu Eyang Uti luar biasa. Kuntilanak ya. Masya Allah. Gitu. Ustadz, adabnya gimana sih? Kalau kita datang ke kampung, walaupun Eyang Uti itu ibu. Kalau kita datang, yang pertama kita salamkan adalah ayah. Ustadz, kenapa ayah? Karena itu kebutuhannya. Apa itu? Dianggap, diakui. Tapi kalau kita bawa sesuatu, serahkan ke ibu. Ibu tuh kasir. Iya, karena kalaupun kirim uang ke kita, apa kata dia? Mah, ini uang dari anakmu. Begitu. Dia nggak butuh itu. Dia cuma butuh. Dia dipanggil ayah. Dia dipanggil ayah. Karena itu yang membuat dia tetap hidup. Karena dia dianggap, diakui, dan dipanggil dengan kata itu. Kata ulama Mesir, setelah Allah dan Rasul, tak ada kata yang lebih kuat dalam hidup manusia kecuali kata ayah. Masya Allah. Mudah-mudahan antum yang masih punya ayah, ya, ada waktu telepon dia. Siapa paling suka kalau ditelepon? Ayah, itu langsung segar lagi. Gimana ayah kabar? Ayah sehat? Sehat, senang. Karena kadang-kadang kita telepon, ayah yang angkat, maaf ayah aku bicara sama ibu. Kasihan. Sapa dulu dia, gimana ayah? Ini langsung, ayah aku bicara sama ibu. Bu, ini anakmu. Begitu kecewa dia. Ya, hati-hati, kita pasti tua. Walaupun kita tidak tahu berapa umur kita. Kalau kau selalu jaga kehormatanmu, kau jaga tanggung jawabmu, kau jaga keberanianmu, kau jaga pengorbananmu, anak-anak akan mencatat itu. Kau ayah tangguh, kau ayah yang pantas dihormati di hari tua. Baik, sebelum ada tanya, ini saya baru tahu, saya sudah baca Pak Yusuf dan dia pantas mendapatkan buku dari Ustadz. Judul buku ini bestseller ya. Ditulis oleh Abul Qasim An-Naisaburi, buku yang cukup tua. Kitab kebijaksanaan orang-orang gila. Ini terjemahannya aja. Uqala al-Majnun. 500 kisah muslim jenius yang dianggap gila dalam sejarah Islam. Ditulis 1000 tahun yang lalu. Pak ayah kita, Pak Haji Muhammad Yusuf, mangga ke depan. Terima buku dari Ustadz ini. Mudah-mudahan jadi referensi. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Ada foto kau itu. Masya Allah. Lambat benar sih ini. Kayaknya tangannya cukup 3 nih. Itu doa ayah luar biasa loh ayah. Dan di masjid lagi ini. Dan doa orang selesai sholat fardu diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini. Pulang ke rumah back to basic ya, Masya Allah. Bapak-bapak, saya menyampaikan ini supaya antum pulang ke rumah, anak-anak baik di SMA, dia sudah lulus, sekali-sekali memeluk anak laki-laki itu penting. Supaya dia merasakan ayahnya mencintai dia. Kalau kita punya anak perempuan, saya anak perempuan, anak pertama. Saya selalu doakan semoga kau dapat suami yang lebih baik dari ayah. Kata dia, tidak ayah. Aku cuma minta lebih sabar dari ayah. Masya Allah. Ya, berdoalah kalau anak antum perempuan, dia dapat suami lebih baik dari kita. Ya, kalau anak saya udah berdoa,
lebih sabar dari ayah. Karena itu yang dia lihat. Ya, seperti itu. Sekali lagi jamaah sekalian, pendidikan tidak mudah, bebannya ada pada kita, tanggung jawabnya ada pada kita. Memang yang repot istri, yang repot ibunya, tapi dia nggak mikir, kita yang mikir. Terakhir, berapapun yang kita keluarkan, bahkan belum lama kita terima sudah pindah ke sekolah, sudah pindah ke uang ini, sudah pindah ke biaya ini. Jangan pernah mengeluh membiayai anak-anak. Karena itulah jihad kita sebagai seorang ayah. Insya Allah berapapun rupiah yang gak kebayang ya, pindah, bayar ini, bayar itu, biaya ini, biaya itu. Insya Allah itu yang akan mempermudah kita melewati siratal jalan yang lurus ya. Sirat di hari kiamat itu yang akan mempermudah kita. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah faghfir lana dunubana wali walidina warham kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni khilaf ayah kami. Jika dia tak ada lagi ya Allah, buat dia bahagia di alam sana. Ampuni kami sampai dia wafat, tak sempat kami bawa dia ke tanah suci walaupun sekedar umroh. Ya Rabb, jika kami ada waktu dan rezeki, izinkan kami bisa membadalkan hajinya kelak ya Allah. Ya Rabb, ampuni dia jika dia masih hidup. Di hari tua-tuanya kami jarang menengoknya. Ampuni jika pasangan kami kurang respon padanya. Ampuni rumah yang sudah kami bangun. Rumah terlihat nyaman, tapi dia jarang datang ke rumah kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, buat dia bahagia di hari tuanya ya Allah. Ya Rabb, jika kami tua ya Allah, buat anak-anak kami satu aja ya Allah, tetap menganggap kami sebagai ayahnya ya Allah. Jauhkan fitnah kami di hari tua, apalagi fitnah dengan anak-anak kami. Jauhkan fitnah di hari tua, apalagi fitnah dengan kesehatan kami. Dan jauhkan fitnah di hari tua kami, apalagi fitnah dengan ibadah dan ketaatan kami. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.